Om Swastiastu. Halo semua, kami dari kelompok 10 kelas 9C dari SMP Negeri 1 Denpasar akan menjelaskan mengenai materi kehidupan Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Sebelum masuk ke materi, saya akan perkenalkan nama anggota kelompok saya serta nama pembimbing. Nama pembimbing, Ibu Dr. Putu Eka Juliana Jaya SEMSI. Nama anggota, Ketua Kelompok, I Gusti Putu Mia Ariwastika nomor absen 13. Wakil Ketua Kelompok, I Komang Robert Arya Wijaya nomor absen 17. Anggota 1, Tara Regina Putri nomor absen 42. Anggota 2, Yo Rizky Maulana nomor absen 7. Sekian perkenalannya, sekarang kita akan masuk ke materinya. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Pertama, kehidupan sosial. Dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin berupa persaingan antar kekuatan politik yang ada berpengaruh terhadap kehidupan sosial masyarakat Indonesia waktu itu. Ajaran Nasakom, nasionalis, agama komunis, yang diciptakan Presiden Soekarno sangat menguntungkan PKI dan membuat kedudukannya di Indonesia semakin kuat. Melalui Nasakom, PKI berupaya agar seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial, pendidikan, dan seni budaya berada di bawah dominasi politiknya. Kampus dijadikan sebagai sarana politik. Mahasiswa yang tidak ikut dalam rapat umum atau demonstrasi dianggap sebagai lawan. Media komunikasi massa seperti surat kabar yang menentang dominasi PKI dicabut surat izin terbitnya. Dengan demikian, surat kabar dikuasai oleh surat kabar PKI seperti Harian Rakyat, Bintang Timur, dan Warta Bakti. Pada 1950-an, murid-murid sekolah lanjutan tingkat pertama dan sekolah lanjutan tingkat atas jumlahnya banyak sekali dan sebagian besar mengharapkan menjadi mahasiswa. Supaya mereka dapat melanjutkan pendidikan, pemerintah menetapkan kebijakan untuk mendirikan universitas baru di setiap ibu kota provinsi dan menambah jumlah fakultas di universitas-universitas yang sudah ada. Untuk memenuhi keinginan umat Islam didirikan Institut Agama Islam Negeri atau bisa disebut IAIN. Adapun untuk murid-murid yang beragama Kristen, Protestan, dan Katolik didirikan Sekolah Tinggi Teologia dan seminari-seminari. Selanjutnya didirikan pula perguruan tinggi Islam, Kristen, dan Katolik seperti Universitas Islam Indonesia, Universitas Kristen Indonesia, serta Universitas Katolik Atmajaya. Tercatat pada 1961 telah berdiri sebanyak 181 buah perguruan tinggi. Pada tahun 1962, sistem pendidikan SMP dan SMA mengalami perubahan. Dalam kurikulum SMP ditambahkan mata pelajaran ilmu administrasi dan kesejahteraan masyarakat, dan di SMA dilakukan penjurusan mulai kelas 2. Jurusan dibagi menjadi kelas budaya, sosial, dan ilmu alam. Penjurusan ini bertujuan untuk mempersiapkan murid-murid SMA untuk memasuki perguruan tinggi. Gerakan menabung bagi setiap murid dilakukan pada bank tabungan pos, kantor pos pembantu. Para penabung diatur oleh Departemen P dan K bersama dengan Direksi Bank Tabungan Pos. Usaha ini bertujuan untuk mendidik anak, hemat, dan mengumpulkan dana masyarakat. Gerakan koperasi sekolah juga digiatkan. Murid aktif dalam penyelenggaraan koperasi. Kepala sekolah dan guru sebagai pengawas dan penasihat koperasi. Pemerintah masa demokrasi terpimpin juga membantu kelas khusus untuk menampung lulusan sekolah rakyat yang tidak dapat melanjutkan pendidikan. Mereka didik dalam kelas khusus ini agar mendapat keterampilan. Waktu pendidikan kelas khusus ini selama 2 tahun. Pada 1960-an muncul masalah di kalangan pendidik, yaitu usaha PKI untuk menguasai Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Hal ini menyebabkan perpecahan di kalangan guru dan PGRI. C. Kebudayaan. Dalam bidang seni muncul berbagai lembaga seni yang dibangun oleh partai politik, seperti Lembaga Kesenian Rakyat Lekra milik PKI, Lembaga Kesenian Nasional milik Partai Nasional Indonesia,
Lembaga Seni Budaya Muslim Indonesia Les Bumi milik Nahdlatul Ulama, dan Himpunan Budayawan Islam milik Masyumi. Lembaga-lembaga tersebut saling bersaing dan memperebutkan dominasi sesuai dengan haluan politik partai yang menaunginya. Pada masa demokrasi terpimpin, bidang kesenian tidak luput dari upaya dominasi PKI. Para seniman dan budayawan yang tidak ingin kebudayaan nasional didominasi oleh suatu ideologi politik tertentu memproklamasikan Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Manifesto Kebudayaan mendapatkan kencaman keras dari Lembaga Kesenian Rakyat (Lekra) yang pro PKI. Presiden Soekarno ternyata menyepakati kencaman itu. Akibatnya tidak sampai 1 tahun usianya, Manikebu dilarang pemerintah. Nah, dapat kita simpulkan kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin masih mengalami masalah, terutama PKI yang berusaha untuk mendominasi politik. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Kami tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.